Oke, selamat malam kawan-kawan semua. Untuk malam ini kita akan membahas terkait analisa data fundamental dalam riset pasar menggunakan RStudio. Yang pertama, Sergio. Ya. Yang pertama itu apa sih RStudio? RStudio adalah perangkat lunak sumber terbuka yang banyak digunakan oleh banyak orang untuk berbagai keperluan. R pada intinya adalah bahasa pemrograman, tetapi juga berguna untuk menangani data dan analisis. Bahasa ini lebih berguna untuk visualisasi daripada beberapa paket statistik lainnya. Perbedaan RStudio dengan RStudio memiliki antarmuka yang memudahkan penggunaan GUI, Graphic User Interface. Meskipun merupakan IDE untuk mengembangkan perangkat lunak, seorang pemula dapat memanfaatkan fitur-fitur lainnya yang membantu dalam pengaturan dan perubahan direktori, pemasangan paket, dan fitur-fitur lainnya dengan cara yang lebih intuitif. R merupakan fondasi untuk RStudio. RStudio tidak dapat bekerja tanpa R, karenanya memerlukan instalasi R yang diikuti dengan instalasi RStudio. Jika Anda memilih untuk menggunakan RStudio, versi cloud menguasai konsep-konsep dalam bab ini tetap akan membantu. Next. Selanjutnya, mengapa riset pasar itu penting? Pertama, memahami kebutuhan dan preferensi konsumen. Langkah ini bertujuan untuk mengenali apa yang digunakan, dibutuhkan, dan diharapkan oleh target audiens, sehingga perusahaan dapat menawarkan produk atau layanan yang relevan dan memenuhi ekspektasi konsumen. Terus ada mengidentifikasi tren pasar. Mengapa tren pasar itu penting? Menciptakan peluang baru. Tren pasar membuka wawasan untuk pengembangan produk atau layanan baru. Meningkatkan daya saing. Dengan memahami tren, perusahaan dapat mengantisipasi langkah kompetitor. Untuk meningkatkan relevansi, tren membantu bisnis tetap relevan dengan kebutuhan dan ekspektasi konsumen. Next. Next. Masih ya? Next. Meningkatkan strategi pemasaran dan pengambilan keputusan. Yang pertama itu mengintegrasikan teknologi dalam riset dan pemasaran. AI atau machine learning atau AI dan machine learning dapat menganalisis pola data konsumen untuk personalisasi iklan. CRM atau Customer Relationship Management dapat melacak interaksi pelanggan untuk menawarkan pengalaman yang lebih personal. Dan otomasi pemasaran dapat menggunakan alat seperti HubSpot atau Marketo untuk mengelola kampanye pemasaran otomatis. Next. Manfaat RStudio dalam riset pasar. Analisis data besar. Mengolah dan menganalisis data besar dengan efisien. Pengolahan data besar yang cepat dan efisien. 1. Integrasi dengan Big Data Tools. R dapat terhubung dengan sistem Big Data seperti Hadoop, Spark, dan database SQL. 2. Kemampuan memproses data dalam batch. Paket seperti data table dan dplyr memungkinkan pengolahan data dalam jumlah besar dengan efisiensi tinggi. 3. Pemrosesan data parsial. RStudio mendukung pengolahan data yang terlalu besar untuk dimuat ke dalam memori dengan bantuan paket seperti FF atau diskframe. Pengolahan data media sosial, mengambil dan menganalisis data dari platform media sosial. RStudio mendukung pengambilan data secara langsung dari berbagai platform media sosial dengan memanfaatkan API atau web scraping. Contohnya Twitter Data,
satu paket seperti retweet, memungkinkan pengguna untuk mengambil data tweet berdasarkan kata kunci atau tagar atau hashtag atau akun tertentu, menganalisis waktu tweet, lokasi geografis, jumlah retweet, dan engagement lainnya. Next. Masih metode. Oke, untuk manfaat metode lainnya seperti metode distrik mendukung analisa regresi, mengelompokkan, dan metode perangkaian, rankingan. Yang pertama, regresi digunakan untuk memahami hubungan antara variabel independen atau prediktor dan variabel independen outcome. Dan riset pasar, analisis regresi sangat penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dan perilaku pasar. Yang kedua, pengelompokan adalah teknik statik yang digunakan untuk membagi data menjadi kelompok yang serupa berdasarkan karakteristik tertentu. Ini sangat berguna dalam riset pasar untuk mensegmentasi pasar dan pengembangan produk. Yang ketiga, perankingan digunakan untuk menyusun item berdasarkan kriteria tertentu seperti preferensi konsumen atau performa produk. Dalam riset pasar ini sangat berguna untuk mengukur daya tarik produk dan efektivitas kampanye pemasaran. Lalu ada penggunaan RStudio dalam pengelompokan data. Penggunaan RStudio dalam pengelompokan data atau clustering adalah salah satu aspek penting dalam analisis data besar, terutama dalam riset pasar. Pengelompokan digunakan untuk membagi data menjadi kelompok atau cluster berdasarkan kesamaan atau kemiripan antara unit data. Dalam konteks riset pasar, teknik ini sangat berguna untuk segmentasi pasar, analisis pelanggan, dan penargetan kampanye. RStudio mendukung berbagai metode pengelompokan seperti Cummins, hierarchical clustering dan DB-Scheme. Next. Oke. Untuk alat dan paket R yang digunakan adalah penggunaan DPLYR dalam riset pasar. Dalam konteks riset pasar, DPLYR sangat berguna untuk mempersiapkan dan memanipulasi data yang besar dan kompleks. Beberapa contoh aplikasi dari DPLYR dalam riset meliputi: yang pertama, segmentasi pelanggan. Misalnya, Anda dapat menggunakan fitur filter untuk memilih pelanggan dalam rentang usia tertentu atau group, dan summarize untuk mengelompokkan data berdasarkan kategori produk yang dibeli dan menghitung total penjualan per kelompok. Yang kedua, analisis tren penjualan. Dengan menggunakan Arrange, Anda bisa mengurutkan data penjualan berdasarkan waktu atau jumlah transaksi untuk melihat tren penjualan dalam periode tertentu. Yang ketiga, pembersihan transformasi data. Mutate memungkinkan Anda untuk membuat sebuah variabel baru atau membersihkan sebuah data seperti menghitung pendapatan per pelanggan atau mengkonversi nilai kategorikal menjadi numerik. Yang ketiga, menghitung statistik agregat. Summarize sangat berguna untuk menghitung statistik agregat seperti rata-rata atau total dalam riset pasar, seperti menghitung rata-rata pembelian per pelanggan. Studi kasusnya adalah analisis data dari media sosial untuk memahami konsumen, penggunaan hasil analisis untuk meningkatkan kampanye pemasaran. Kemudian, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah RStudio adalah sebuah alat efektif untuk memungkinkan analisis sebuah data yang mendalam dan pengambilan keputusan yang lebih baik untuk meningkatkan pemahaman tentang pasar dan konsumen. Oke, untuk kawan-kawan semua, terima kasih untuk partisipasinya. Untuk pembahasan ini dicukupkan sampai sini.
Mungkin di next-nya ada pembahasan lainnya. Terima kasih.